Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmin. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari UAS kedua saya. Mungkin langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, eksplorasi panas bumi. Tujuan eksplorasi panas bumi adalah untuk mengidentifikasi reservoir yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan untuk ekstraksi energi. Strategi eksplorasi dapat disusun setelah mengetahui apakah sistem panas bumi tersebut terkait dalam sistem vulkanisme atau magmatik atau amagmatik. Untuk menemukan fenomena panas bumi, lingkungan geologi yang sesuai sebagian besar terbatas pada daerah di dekat batas aktif lempeng tektonik. Intinya harus ada sumber panas. Berikutnya, disiplin ilmu yang digunakan dalam eksplorasi panas bumi adalah studi geologi, studi geokimia, berbagai teknik geofisika, dan survei rona lingkungan. Berikutnya, metode eksplorasi. Yang pertama, studi geologi. Studi geologi selalu dimulai dengan tahap pemetaan awal. Lokasi yang diinginkan untuk melihat prospeknya meliputi pemetaan awal atau preliminary mapping untuk unit litologi, struktur geologi, dan manifestasi termal permukaan apakah berhubungan dengan struktur amagmatik atau vulkanisme atau magmatik. Pemetaan geologi mencakup yang pertama pemetaan unit geologi, kedua analisis petrologi, ketiga pemetaan struktur. Dalam kasus vulkanik setting, pusat erupsi, kaldera, rekahan, unit batuan, instruksi dipetakan dan dilakukan penarikan umur radiometri untuk memahami evolusi vulkanologi dan stratigrafinya. Yang kedua, studi geokimia. Bertujuan untuk memahami karakter fluida termal, menetapkan asalnya, arah aliran, mengevaluasi skenario pencampuran, memperkirakan suhu reservoir, kesetimbangan, dan menentukan kesesuaian fluida untuk pemanfaatannya. Yang ketiga, studi geofisika. Metode geofisika dalam eksplorasi panas bumi bertujuan untuk menentukan geometri atau bentuk, ukuran, dan kedalaman sumber panas reservoir batuan penutup atau cup rock. Selain itu, metode ini bertujuan untuk pencitraan struktur yang berperan besar dalam sistem panas bumi, jalur fluidas, stress field, dan pengembaraan luas area sumber daya panas bumi. Metode geofisika seperti gravity, magnet, dan seismik umumnya diketahui digunakan dalam eksplorasi hidrokarbon, juga digunakan dalam eksplorasi panas bumi karena memberikan informasi berharga tentang struktur dan fitur geologi bawah permukaan. Penjelasan energi panas bumi. Energi panas bumi merupakan sumber energi yang memberikan banyak manfaat dan kelebihan lain, terutama dalam aspek lingkungan, aspek ekonomi, dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Pada awalnya, energi panas bumi hanya digunakan sebagai sumber air panas untuk pengobatan, terutama yang banyak mengandung garam dan belerang. Sedangkan pemanfaatannya sebagai pembangkit tenaga listrik batu dimulai di Italia pada tahun 1904. Sejak itu, energi panas bumi mulai diperkirakan secara komersial untuk pembangkit tenaga listrik. Selain pemanfaatannya langsung yang bersifat non-listrik seperti penghangat ruangan, pengeringan hasil pertanian, peternakan, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke pemanfaatan fluida panas bumi. Pemanfaatan sebagai pembangkit listrik. Pemanfaatan energi panas bumi sangat dipengaruhi oleh besarnya temperatur panas yang diperoleh. Selain temperatur, beberapa faktor berikut menjadi pertimbangan dalam pengembangan lapangan untuk pemanfaatan energi panas bumi. Yang pertama, kandungan panas atau cadangan yang dimiliki harus besar sehingga dapat memproduksi uap dalam kurun waktu di atas 25 tahun. Yang kedua, pH netral agak laju korosif rendah. Kecenderungan membentuk kerak atau scale rendah, reservoir tidak terlalu dalam, kurang lebih 3 km. Kemudian lokasi keterdapatan tidak sulit untuk dijangkau dan kemungkinan terjadi erupsi hidrotermal rendah. Geothermal plant menggunakan uap panas bumi untuk pembangkit listrik. Sistemnya mirip seperti PLTU, tetapi pada PLTU uap dibuat di permukaan dengan menggunakan boiler, sedangkan PLT berasal dari reservoir panas bumi. Kemudian ada vapor atau steam, kemudian ke turbin ke generator ke energi listrik.
Selanjutnya, sumber daya yang didominasi uap atau uap kering dapat digunakan secara langsung. Sumber daya air panas perlu dinyalakan dengan mengurangi tekanan untuk menghasilkan uap. Tanpa adanya reservoir uap alami, uap dapat juga direkayasa HDR atau EGS di bawah permukaan. Dalam kasus sumber daya suhu rendah, umumnya di bawah 150 derajat Celcius, penggunaan cairan titik didih rendah sekunder atau hidrokarbon diperlukan untuk menghasilkan uap di pabrik siklus Rankine biner atau organik. Materi selanjutnya, eksplorasi dan pengembangan lapangan. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan panas bumi dilakukan dalam usaha mencari sumber daya panas bumi, membuktikan adanya sumber daya serta memproduksikan dan memanfaatkan fluidnya dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi pendahuluan atau reconnaissance survey. Yang kedua, eksplorasi lanjut atau rinci atau pre-feasibility study. Yang ketiga, pemboran eksplorasi. Yang keempat, studi kelayakan atau feasibility study. Yang kelima, perencanaan. Yang keenam, pengembangan dan pembangunan. Yang ketujuh, produksi. Dan yang terakhir, kedelapan, perluasan. Kemudian kita masuk ke eksplorasi dan pengembangan lapangan di Indonesia. Yang pertama, eksplorasi kegiatan migas. Kegiatan eksplorasi migas. Di sini ada hasil minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi berasal dari organisme atau fosil dari plankton maupun tumbuhan yang mengalami proses pematangan sebagai akibat dari pembebanan dan temperatur yang cukup dalam kurun waktu yang panjang, sehingga unsur-unsur karbon dan hidrogen terpisah membentuk senyawa baru berupa hidrokarbon. Kemudian masuk ke teori anorganik. Minyak berasal dari reaksi kimia karbonat, oksidasi, dan air di dalam kerak bumi. Kemudian teori organik. Minyak berasal dari mikroorganisme, tumbuhan atau binatang atau plankton. Mikroorganisme tumbuhan atau binatang yang mati jutaan tahun yang lalu, tersimpan dan terawetkan di dalam batuan sedimen. Karena pengaruh panas dan tekanan dalam jangka waktu yang cukup, protein dan lipid yang dikandung oleh mikroorganisme akan berubah menjadi rangkaian organik yang kompleks dari minyak atau gas bumi. Eksplorasi migas adalah suatu usaha mencari sumber migas dengan 1. Mengidentifikasi langsung, 2. Metode geologi, 3. Metode geofisika, dan terakhir 4. Pemboran eksplorasi. Masuk ke berikutnya, yaitu analisa risiko. Metode pengeboran untuk penukaran panas lubang bor. Pengeboran lubang bor untuk menyelidiki panas bumi relatif cepat dan berumur pendek, namun memiliki ruang yang sempit dan terbatas. Oleh karena itu, peralatan pengeboran yang ringkas dan bergerak sangat ideal. Keterbatasan ruang membuatnya penting untuk merencanakan dan mengatur lokasi pengeboran dengan hati-hati. Sebelum memulai pengeboran, lokasi pasti dari pipa yang ada atau air, gas, kabel, dan hambatan lain di properti harus dibersihkan. Kami sangat menyarankan untuk menyimpan rincian kemajuan pengeboran dengan perekam dan pengeboran yang sesuai dan merekomendasikan data tersebut. Kemudian pengisian ulang dan geoting probe panas bumi merupakan komponen penting untuk operasi yang efisien dan bermakna secara ekologis. Untuk ketahanan probe dan untuk mematuhi peraturan perlindungan air tanah, isi ulang harus kedap air secara permanen. Ini harus secara efisien, secara fisik dan kimia secara stabil menghubungkan probe dengan tanah di sekitarnya. Materi selanjutnya itu dampak lingkungan, yaitu yang pertama, tantangan lingkungan dari operasi panas bumi. Aspek lingkungan dari penggunaan energi panas bumi memiliki beberapa, yaitu yang pertama, tanaman dicat hijau untuk berbaur sebanyak mungkin dengan alam sekitarnya. Karena merupakan fasilitas biner pendingin udara, tidak ada gampalan uap. Gampalan uap kecil yang ditunjukkan di ujung panah kuning adalah fumarole Casa Diablo. Pabrik menyebabkan sedikit gangguan pada pemandangan spektakuler. Yang berikutnya, karena cairan ditarik dari reservoir pada kedalaman, ada potensi untuk tanah di atasnya untuk mereda. Salah satu kasus subsidensi terbaik yang terrekomendasi di lapangan panas bumi adalah di Wairakei, Selandia Baru, situs pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di dunia yang mengembangkan reservoir yang didominasi cairan. Masuk ke 3. Manfaat lingkungan dari pengembangan sumber daya panas bumi cukup besar dan termasuk emisi gas yang sangat berkurang dibandingkan dengan fasilitas listrik yang berbahan bakar batu bara dan gas alami.
Terakhir, ketika keuntungan lingkungan ini digabungkan dengan ketersediaan umum 24 jam energi panas bumi dan faktor kapasitas tinggi, biasanya lebih dari 90%, pembangkit listrik tenaga panas bumi, daya tarik pengembangan energi panas bumi jika tersedia tidak dapat disangkal dan menarik. Yang terakhir, penurunan tanah dapat dikelola melalui program yang dirancang dengan baik untuk menginjeksi kembali cairan panas bumi bekas. Hasil studi INSAR yang mengukur perubahan halus pada elevasi tanah dapat digunakan untuk mengidentifikasi area penurunan atau time scan, dan dengan demikian membantu menemukan penempatan sumur injeksi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya presentasikan dari UAS kedua saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.